Sementara itu, pemirsa, pengamat penerbangan meminta pihak maskapai untuk mengevaluasi jadwal pilot terkait insiden pilot dan co-pilot Batik Air yang tertidur selama 28 menit. Iya, ini juga mengundang reaksi sejumlah pihak, terutama warga ini yang meminta terkait menindak kelalaian dua pilot yang tertidur. Insiden pilot dan kopilot Batik Air yang tertidur selama 28 menit dalam penerbangan dari Kendari menuju Jakarta mendapat sorotan dari berbagai pihak. Salah satunya dari pengamat penerbangan Alvin Lee. Alvin Lee meminta pihak maskapai bukan hanya Batik Air melakukan evaluasi termasuk jadwal penerbangan pilot. Maskapai dinilai perlu memperhatikan waktu dan kualitas istirahat pilot dan awak pesawat agar tidak mempengaruhi kewaspadaan penerbangan. Apakah sistem yang ada sekarang ini layak dipertahankan atau perlu diperbaiki? Misalnya, kalau memang harus kerja malam selama seminggu penuh ini kerja malam terus saja. Jadi metabolisme tubuhnya lebih stabil. Kemudian pada pekan berikutnya kerjanya siang terus. Nah, yang kedua, pilot juga sebetulnya pilot itu berhak menyatakan kepada perusahaan bahwa dirinya sedang merasa kurang sehat dan tidak layak terbang. Warga juga berharap ada tindakan tegas terkait pilot yang tertidur saat terbang. Sebab menurut warga hal itu bisa membahayakan penumpang. Seharusnya dari pihak maskapai ataupun dengan pihak Kemenhub sendiri memberikan sanksi untuk hal tersebut karena tentu sudah melanggar prosedur pastinya, Mbak, dan akan membahayakan untuk aviasi yang berikutnya. Jadi menurut saya perlu ditindaklanjuti lebih. Ya, cuman itu bisa jadi kelalaian dari pilot dan co-pilotnya sendiri. Harusnya dari Batik Air-nya itu melanjutkan dengan investigasi kenapa bisa si pilot dan co-pilotnya ketiduran kayak gitu. Apakah karena faktor kelelahan dan segala macam gitu. Pilot dan kopilot Batik Air tertidur saat mereka mengoperasikan pesawat dengan rute penerbangan dari Kendari ke Jakarta pada 25 Januari 2024. Pilot meminta izin untuk tidur kepada kopilot sehingga kemudi pesawat diambil oleh kopilot. Namun setelah 1 menit melakukan kontak dengan Jakarta, secara tidak sengaja kopilot itu juga tertidur. Beruntung pesawat yang mereka kemudikan bisa mendarat dengan selamat di Jakarta. Sementara itu, Kementerian Perhubungan juga memberikan teguran keras kepada maskapai Batik Air. KNKT menyebut insiden ini sebagai kejadian serius yang berdampak pada kesalahan navigasi. Publik menunggu sanksi dan evaluasi yang jelas dari pihak terkait agar kejadian serupa tidak terulang, terutama di masa mudik Lebaran tahun 2024. Nah, pertanyaannya, seberapa berbahaya kalau pilot tertidur saat terbang dan apa yang harus dibenahi dari kejadian ini? Nah, untuk membahas lebih jauh, kita sudah terhubung dengan pengamat penerbangan, Mas Gary Suyatman. Selamat pagi, Mas Gary, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik. Gimana? Ya, baik-baik, Mas Gary. Tapi industri bisnis penerbangan kali ini sepertinya tidak baik-baik saja ini karena ada 2 pilot yang bertugas dari Batik Air ini tertidur, begitu kan? Nah, kalau menurut Mas Gary ini, Mas, kalau kan sebenarnya pilot tidur itu kan tidak masalah karena ada co-pilot dan kemudian ada sistem autopilot begitu ya. Nah, sebenarnya apa yang membuat pilot ataupun co-pilot ini tertidur dan mempunyai risiko yang seberapa besar sih, Mas? Oke, kalau misalnya tidur salah satu itu biasa, itu lumrah ya. Dan itu biasa mereka giliran dan itu memang dianggap cukup bagus dalam arti karena mereka bisa lebih alert pada saat masuk ke fase kritik ketika misalnya kayak sedang landing. Nah, kalau dua-duanya ketiduran ini masalah ya. Dan ini masalah tidak hanya di Indonesia ya. Ini saya harus ingati, ini masalah keletihan ini adalah masalah di seluruh dunia pada saat ini. Karena sekarang makin banyak penerbangan pendek yang dilakukan di jam-jam dini hari atau jam yang tengah malam gitu. Itu makin banyak. Jadi butuh penanganan yang baru dan ini sedang dicoba di satu industri ini untuk menggunakan penanganan kayak penerbangan jarak jauh ya. Istirahatnya kapan, jadwalnya, batasan duty time sama flight time si pilotnya di-adjust sesuai dengan berangkat jam berapa terbangnya. Gitu. Jadi kayak
Tapi itu belum bisa kita bilang 100% berhasil. Ya, jadi kalau kembali ke seberapa bahayanya, kalau kita lihat kedua pilot ketiduran itu sebenarnya industri ini nggak mau ngaku tapi sering. Tapi biasanya itu ketiduran hanya sampai 20 menitan. Ya, kalau misalnya ditanya kenapa, ya bilang aja ada masalah komunikasi atau apa ya. Oh my God. Ya benar, yang di ketiduran nggak. Cuman masalahnya adalah kalau lebih dari 20 menit itu udah pasti ketahuan, udah pasti disorot. Iya. Kalau kita lihat ini kan ada grafis ya, kemudian kita bisa melihat bagaimana pilot ini meminta pihak ATC ya Mas ya, ATC untuk mengarahkan ke titik 205 informasinya kan, sehingga kemudian sampai di titik 205 itu kemudian kebablasan atau nyelonong, dan itu akhirnya ketahuan dia ternyata lost contact itu karena ada masalah begitu kan. Nah, sebenarnya kondisi-kondisi seperti ini itu kerap terjadi atau enggak sih sebenarnya, Mas Giri? Yang apesnya itu pada saat kejadian itu memang autopilot pesawatnya sedang dalam yang kita namakan heading mode, jadi memang diarahkan secara di arah yang dipilih oleh si pilotnya bukan sesuai dengan komputer navigasi penerbangannya. Itu karena sedang menghindari cuaca. Itu apesnya kayak begitu. Kalau misalnya kita lihat, ini kita melihat dari kenapanya ya. Itu kan di dalam interim reportnya KNKT dijelaskan ya bahwa si kopilotnya kurang tidur karena baru istrinya baru melahirkan bayi kembar baru sebulan gitu. Yang harus dilakukan itu selain dari si pilot tersebut, si kopilotnya yang bilang itu, kaptennya juga harus menilai. Oke, kalau kopilot saya lagi capek kayak begini, saya mampu nggak, resiko saya ketiduran berapa? Apakah tinggi atau tidak? Gitu. Jadi kembali lagi. Ada persiapan lebih lanjut ya. Jadi ada langkah-langkah penilaian ya, tidak oleh si pilot sendiri tapi oleh partnernya. Karena mereka menilai resikonya. Terus juga mitigasi lainnya itu ngomong dengan cabin crew pada saat briefing. Nah, Mbak, ini kita berdua lagi capek, kurang tidur, kita masih mau terbang, tolong ya dibantu dicek ke kokpit setiap 15 menit atau karena kan standarnya setengah jam. Setengah jam tidak harus dengan masuk, tapi bisa dengan pakai intercom ngecek ke kokpit gitu kan. Nah, cuman kalau kita ingat 10-15 tahun yang lalu, kalau kabinnya sering masuk ke kokpit, apa yang terjadi? Penumpang ngambil video, tulis di sosmed, kabinnya sama pilotnya selingkuh. Ini menjadi keengganan juga, keengganan dari aspek sosial ya, bukan dari aspek safety, untuk mereka sering-sering ngecek secara voluntary kalau nggak diminta. Nah, jadi kalau saya bilang, jadi kalau saya bilang karena begini, salah satu penyebab ini juga sebenarnya adalah aksi sosial para penumpang juga. Jadi kita nggak bisa cuma salahin salah pilot yang salah masker, enggak. Ini semua ini problem sistematis termasuk dari kita sebagai penumpang juga. Dan ini solusinya nggak gampang. Banyak langsung bilang sanksi. Saya selalu bingung di Indonesia itu orang cepat sekali bilang sanksi. Sanksi itu tidak menyelesaikan masalahnya. Yang dilihat adalah akar penyebabnya apa, dan itu yang harus diselesaikan. Bagaimana kita bisa mendapatkan akar penyebabnya kalau orangnya takut kena sanksi? Kecuali kalau memang orangnya udah tahu ngantuk, dua-duanya ngantuk, terus mereka udah sadar nih bilangnya kita ngantuk. Iya cuy, kita ngantuk. Terbang aja ya bodoh lah. Nah, kalau ada bukti kayak gitu. Itu ada human error. Kalau itu ada mens rea-nya ya, Mas Giri? Ya, kalau itu namanya, kalau di bahasa safety kita bilang itu willful misconduct. Itu faktor kesengajaan gitu. Nah, kalau dalam kasus ini berarti menurut Mas Giri human error atau bagaimana?
Kalau zaman sekarang di penerbangan kita sudah nggak pakai term human error lagi, kita pakai namanya human factor. Human factor. Faktor manusia. Ya, namanya juga faktor manusia. Karena apa? Ya. Keletihan itu faktor manusiawi gitu. Jadi kalau human error kita bilang salah, udah salahin aja selesai. Kita nggak solve masalahnya. Kita harus ingat juga begini, penerbangan kita memang sejarahnya nggak bagus ya. Tapi sudah banyak improvement yang kita lakukan, investasi yang masuk ke dalam safety sudah banyak, dan termasuk juga di Lion Air Group ya. Mereka sudah investasi berjuta-juta dolar untuk safety. Cuman yang kita khawatirnya sekarang adalah begini, saking mereka tidak pedenya akibat jejak rekam safety mereka, mereka akhirnya mungkin jadi overzealous, over desperate untuk memperbaiki. Akhirnya terlalu banyak yang dicoba diperbaiki dalam waktu yang terlalu pendek, akhirnya dia akan balik ke mereka sendiri dengan hal-hal seperti ini. Bumerang, baik. Ini juga salah satu akibat dari aspek sosial bilang sanksi. Nah kalau begitu apa nih evaluasi yang paling baik nih dari kasus ini, Mas Gary? Evaluasi ya sudah dibilang oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara bahwa akan dilihat ya apakah sistem penjadwalannya tidak hanya sesuai dengan regulasi. Kalau sesuai dengan regulasi saya yakin sesuai dengan regulasi. Tapi apakah wajar dari aspek manajemen resiko mengenai penerbangan malam. Terus apakah ada yang namanya fatigue risk management system? Dan itu adanya sampai tingkat berapa, diterapkan sejauh berapa, dan juga awareness bagi si kru, si maskapai itu sejauh mana mengenai ini. Kembali lagi, kalau kita ngomong sanksi gampang, tapi itu nggak menyelesaikan masalahnya. Ini masalah, saya bilang ini masalah sistematis di dunia penerbangan. Masalah keletihan. Caranya harus melihat secara perlahan dan dianalisa. Omongan sanksi, lupain dulu. Itu nanti. Jangan jadi harus melihat ini secara holistik begitu ya, Mas Gary ya? Baik. Baik, terima kasih Mas Gary Suyatman atas informasinya hari ini. Selamat beraktivitas, Mas Gary. Ya, pemirsa, demikian informasi dari Mas Gary Suyatman, pengamat penerbangan. Kita semoga saja apa yang dilakukan oleh KNKT dan juga Dinas Perhubungan Udara dan juga maskapai yang bersangkutan, seluruh maskapai yang ada di Indonesia gitu. Ini menjadikan ini sebuah pelajaran ya. Apalagi kita akan menghadapi Ramadan, Lebaran, traffic penerbangan akan sangat tinggi sekali. Semoga saja kondisi-kondisi seperti ini tidak terjadi ataupun bisa dieliminir lah paling tidak.